Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tugas orang tua adalah mengasuh, mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ajarkan itu berulang-ulang. Kalimat inilah yang disampaikan oleh Bapak Sudi yang juga pendiri dari Sekolah Kristen Shining Star dalam acara pelepasan siswa-siswi SD Shining Star pada hari Jumat 17 Juni 2022 di NICC. Puji Tuhan, tahun ini Shining Star telah melepaskan siswa-siswinya baik TKB dan sekolah dasar untuk naik ke jenjang berikutnya. Mari jemaat Tuhan terus menjadi sahabat Shining. Setiap taburan Bapak Ibu sangat memberkati. Di momen bulan keluarga ini, sebuah kesaksian akan disampaikan oleh Bapak Sigit Purwanto dari DSJM Surabaya. Mari kita simak bersama. Salam, saya Sigit Purwanto dan istri saya Eko Budi Susilowati. Saya telah menikah selama 34 tahun dan bertumbuh di diaspora selama 26 tahun. Dan saya dikaruniai seorang putri, Grace Yunitasari, yang menjadi pendidik di sebuah sekolah di Surabaya. Di bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Saya bersyukur bertumbuh di dalam DSJM Surabaya, sehingga saya melalui firman-firman pengajaran yang diajarkan oleh Bapak Gembala Senior dan juga Wakil Gembala, juga teman-teman sepelayanan yang telah menguatkan saya untuk menjadikan saya seperti apa yang ada saat ini. Tanpa dukungan semuanya, saya bukan apa-apa. Kalau dulu orangnya kasar, kalau sekarang sabar. Soalnya dia sudah kenal jauh dengan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Saya bersyukur sekali saya dilahirkan dari keluarga yang sangat mencintai Tuhan, dan itu juga efeknya buat saya adalah mereka sangat-sangat mengasihi saya, membesarkan saya dengan penuh cinta, dan mereka selalu mengajarkan untuk selalu berharap sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka memberikan pengertian bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai. Akhir kata dari kami, apapun masalah saudara, jangan pernah menyerah. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Amin. Shalom Papa Mama, segera daftarkan anak-anak terkasih untuk mengikuti acara Pekan Rohani Anak yang akan diadakan pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 2 dan tanggal 3 Juli 2022 bertempat di EE Center Bandulan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang sudah tersedia atau mendaftar kepada guru kelas masing-masing. Biaya pendaftarannya sebesar Rp150.000 dan tersedia subsidi bagi yang membutuhkan. Yuk daftar sekarang juga ya. Kakak, abis ini ada Pekan Rohani Anak ya? Kakak, aku boleh ikut Pekan Rohani Anak nggak? Kakak, boleh ikut. Aku boleh ikut. Aku boleh ikut. Doa pagi setiap hari Sabtu dimulai pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat dapat diikuti melalui onsite di NICC Araya, Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2, atau bisa juga melalui Zoom dengan meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Di hari Jumat 24 Juni 2022 ada 2 kegiatan, yaitu ibadah WWI Maria Marta Ministry pukul 16.30,
Ibadah dapat diikuti secara onsite di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, atau melalui Zoom dengan meeting ID 843 8108 6152 passcode keluarga. Ibadah WPI Talkshow bersama Bapak dan Ibu Wakil Gembala PDM Erlangga Pramudia Dharma dan Ibu Santia Pramanti dengan tema Keluarga Pemuritan Bagi Generasi. Sore harinya pukul 18.30 ada Fellowship Praise and Worship bersama Bapak Wakil Gembala PDM Erlangga Pramudia Dharma di NICC Araya. Para orang tua, suatu anugerah bila kita dipilih untuk menjadi partner Tuhan untuk melahirkan, mencintai, dan mengasuh mereka yang kelak akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang bersinar, berdampak bagi gereja, kota, dan bangsa. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah Minggu Diaspora Sejahtera. Kita awali ibadah ini dengan membacakan firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Mari kita membaca bersama-sama. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh datang menghadiri tahta-Mu yang kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, karena yang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini, yang akan memuji dan menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Roh Kudus, lawatan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, shalom. Boleh dong sekali lagi berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang saat ini, kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pujian persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Yesus. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi dari awal katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku.
bersama-sama dari awal kita pujikan haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati. Saat ini kami datang Tuhan dengan hati yang tulus, terlebih hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya. Sekali lagi dari awal katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang amin. Hati yang sekali lagi kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kuralabasyadda karamasyi. Amin. Segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Haus dan lapar akan hadirat Tuhan, haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Engkau hidupku Tuhan. Amin. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Kami sembah, kami datang ke
Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta dan bersemayam di atas setiap ujian kami Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya atas setiap kami. Mari Roh Kudus berkarya atas setiap hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau Tuhan menjamah setiap kami, mengubah setiap kami Tuhan. Kurabata kaya dalam masyaka. Mari sembadia ya ramata kerele mesiti karala basok turumupa. Kipipita kaboro monte kerele mata kaya rama. Kibata kaboro mosete kerele besata kaya rama. Korabasheke sembadia Yesus. Mari kita hormati hadirat Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus. Kami mau nyembah Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau nyembah Kau lebih lagi Yesus. Kinaralabo. Haleluya. 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 Kami mau lebih lagi menyembah Kau Yesus. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah. Sekali lagi Tuhan, kami mau meninggikan Engkau dalam pujian kami saat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas setiap pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, Kaulah segalanya bagi kami selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu. Sekali lagi berkata dengan iman, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Boleh berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan, siap memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Sekali lagi berikan suara-suara panjang buat Tuhan. Haleluya. Setiap kami sekali lagi percaya Tuhan, Engkau menjamah dan Kau telah menjamah setiap kami Yesus. Wow. Sungguh ajaib Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Amin. Kau megah bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau Raja atasku Tuhan. Hanya Kau
kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu berkata, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama kita lambaikan tangan menghadap kepada Yesus. Aku dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja atas setiap kami Tuhan. Saat Kau menjadi Raja atas setiap kami, kami percaya perlindungan-Mu nyata atas kami Tuhan. Oh, pengharapan yang pasti ada di dalam Yesus. Oh. Mari katakan bersama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau. Perkatakan dengan sungguh, haleluya. Agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber. Kau sumber kemenanganku Tuhan. Banyak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi berseru katakan, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi setiap kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Dimuliakan Kau Tuhan, ditinggikan Kau Yesus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan. Mari kau sekali lagi yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, tinggikan puji Dia Yesus. Yesus Tuhan. Kau Raja
Dialah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat tanganmu, lebih sungguh berkata, dimuliakan senantiasa Engkau Tuhan, ditinggikan setiap waktu Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Mari sekali lagi kami undang dulu, boleh bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat tangan berkata dengan sungguh dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Boleh sekali lagi lebih sungguh kita berkata, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi orang percaya berkata, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita sembah Dia, Kau Raja yang maha mulia, layak disembah, layak diagungkan, dimuliakan. Engkaulah
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan yang sudah menghentar kami, bahkan memberi kesempatan yang indah kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Lawatan Tuhan kami sungguh rasakan. Bahkan pengurapan-Mu dulu, sekarang dan selamanya. Bahkan hari ini pun kami sungguh merasakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan kami percaya jika Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka Tuhan jugalah yang akan memimpin kami dalam rangkaian ibadah kami, terlebih khusus dalam pemberitaan firman-Mu yang kudus. Hati kami sudah siap Tuhan untuk menyambut dan menerima firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Sehingga langkah demi langkah yang kami boleh jalani bersama Tuhan, kami tidak akan pernah khawatir dan tidak pernah takut. Karena firman-Mu adalah janji-janji Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut sabda firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan dan diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan. Kami menyapa Ibu Bapak, saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah secara streaming ya, live streaming melalui ibadah YouTube channel Diaspora dan Radio Sejahtera FM. Kita percaya bahwa hari ini merupakan hari yang khusus untuk setiap umat Kristiani di seluruh dunia untuk datang beribadah. Hari Minggu, mengapa kita ibadah hari Minggu? Karena kita percaya bahwa hari ini merupakan satu celebration, ibadah raya, ibadah sukacita, karena kemenangan telah diberikan Tuhan bagi ibu bapak dan saya. Bukan hanya kemenangan sementara, tapi kemenangan abadi. Karena kemenangan itu telah dikerjakan Yesus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Ketika dia bangkit dari kematian, dia berkata, "Hai maut, di mana kesengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu?" Nah, oleh karena itu, sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan, jangan kita menganggap kita ini kalah. Kita sudah diberikan kemenangan, kemenangan yang sejati oleh Yesus Tuhan. Dengan demikian, mungkin kita akan mendengarkan ada berita-berita melalui televisi, melalui berita-berita yang kita menonton, baik itu di handphone kita, YouTube, dan berbagai berita-berita yang membuat hati kita kadang-kadang kita merasa gelisah, merasa takut. Namun ibu bapak dan kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa hari ini kita menerima berita sukacita, yaitu berita yang datang dari sorga. Amin. Nah, kalau berita dari sorga itu adalah berita yang pasti, berita yang di luar sorga, berita yang di luar kebenaran, itu berita yang kadang-kadang membuat hati kita terpaku, tertuju, padahal berita itu berita yang sia-sia, berita yang membuat ketakutan banyak orang, termasuk orang Kristen sekalipun tidak luput dari berita-berita yang demikian. Dengan demikian, maka kita percaya, mari kita pastikan, kita tetapkan hati kita untuk menerima berita yang datang dari surga, yaitu kebenaran firman. Ya, ibu bapak saudara kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini bahwa kita sudah memasuki bulan yang ke-6, pertengahan tahun. Kalau orang masuk dunia pendidikan berarti sudah hampir selesai semester dan akan memasuki semester yang berikutnya. Artinya ada persiapan untuk memasuki lanjutan demi lanjutan dalam program atau semester yang akan dihadapi. Nah, kita percaya bahwa apakah ibu bapak setelah meninggalkan 1 atau 6 bulan pertama yang kita sudah hampir melewati, hari ini sudah masuk ke minggu yang ketiga, dan 1 minggu lagi ke depan kita akan meninggalkan bulan 6, walaupun masih tahun yang sama. Dan tentu saja ketika kita masuk ke bulan Juli atau bulan yang baru, ada banyak hal-hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan seharusnya sebagai anak Tuhan kita harus siap untuk menyambut dan menjalani itu, karena kita percaya kita tidak menjalani secara pribadi, tapi kita menjalani bersama dengan Yesus. Kalau kita menjalani dengan Yesus, kita pastikan ada jaminan yang pasti yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Nah, untuk melandasi ya, sebagai landasan
Ya, kalau dalam dunia pendidikan mengatakan landasan teorinya. Mari kita belajar dari satu landasan, bukan hanya teori tetapi landasan kebenaran firman. Dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19 kita akan menelusuri bersama-sama. Saya merindukan supaya setiap orang benar-benar yang membawa handphone, yang membawa Alkitab, fokus hanya kepada firman. Karena firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang meremehkan firman. Artinya ketika firman diberitakan, mari kita memberi perhatian kita, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita memberi respon atas firman itu. Tidak tanggung-tanggung, mungkin kita katakan tidak berbuat dosa, tetapi Alkitab berkata terkutuklah orang yang meremehkan firman. Nah, oleh karena itu hari-hari ini banyak orang sedang diuji oleh Tuhan. Ketika dia membawa handphone, benarkah yang ada di handphone itu dia menelusuri kebenaran firman atau hanya sesuatu yang lain? Kalau sesuatu yang lain, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, atas firman Tuhan, lebih baik jangan ada di dalam ruangan seperti ini. Ada banyak saya menelusuri atau menghadiri beberapa tempat, ada orang yang tadinya dia jadi seorang pengkhotbah, ketika dia mendengar firman, dia hanya main handphone. Aduh, kasihan, luar biasa. Saya mau katakan, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya di tempat ini pasti akan fokus hidup dan perhatiannya hanya kepada firman Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sama-sama kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-11 dimulai dari ayat yang ke-8. Karena ini merupakan bulan keluarga, tentu saja kita ada banyak keluarga yang dicatat oleh Alkitab. Namun keluarga di mana Tuhan mengawali satu sejarah yang baru, kita akan belajar kepada keluarga ini. Dan kita pastikan ketika kita belajar dalam keluarga ini akan menjadikan keteladanannya, menjadikan ibu bapak dan saya sebagai keluarga juga sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi keluarga Kristen yang sejati. Amin. Ya, sama-sama kita membaca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia atau Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun
dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia ibu bapak, saudara dan saya yang mendengar dan tentu saja melakukannya. Ya, melakukannya. Kita katakan bersama-sama, melakukannya. Melakukannya. Banyak orang baca firman, setiap hari baca firman, namun lupa melakukannya. Banyak orang merajin membaca Alkitab, mendengar firman, namun lupa untuk melakukannya. Nah, oleh karena itu bahwa Alkitab berkata berbahagia orang mendengar firman dan melakukannya. Kebahagiaan kita akan lebih lengkap, lebih utuh atau lebih sempurna jika sesudah kita baca firman, menaruh dalam hati kita, selanjutnya kita melakukannya. Nah, tema kita hari ini makna keteladanan Abraham bagi keluarga anak-anak Tuhan yang sejati. Ibu bapak dan saya anak-anak Tuhan yang sejati, berikan senyum kiri dan kanan. Walaupun tidak nampak ya, karena kita dibatasi dengan. Tapi senyum itu pasti tersentuh di dalam hati. Apalagi Pak Dano dan Ibu Esti, walaupun tidak nampak tersenyum, hati itu langsung tersentuh di hatinya Pak Dano dan Ibu Maria Hesti. Ya, puji Tuhan bahwa firman Tuhan berkata hari ini bahwa kita lihat, kita mau belajar kepada satu keluarga. Kenapa demikian satu keluarga ini? Karena awal dari rencana Tuhan yang mulia, rencana Tuhan yang indah, dia membentuk satu lembaga yang pertama yang ada di dunia, yaitu yang disebut keluarga. Keluarga Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa perhatian Tuhan pasti sangat besar dan seutuhnya diberikan kepada keluarga. Dan keluarga itu akan terus menerus nanti ke depannya setelah Adam, maka ada keluarga-keluarga selanjutnya. Namun ketika kita menelusuri, ketika Adam sebagai keluarga yang ditetapkan Tuhan dan ditempatkan di Taman Eden, dia gagal untuk menjadi imam. Adam gagal sebagai keluarga yang ditetapkan Tuhan yang menjadi imam untuk keluarga-keluarga selanjutnya. Namun yang saya mau katakan bahwa sekalipun Adam itu gagal, tapi Tuhan tidak akan pernah gagal dalam setiap perencananya. Kita katakan amin. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita boleh belajar di sana dari apa yang Tuhan rencanakan bagi manusia secara khusus untuk keluarga. Semakin banyak orang di muka bumi, ternyata semakin banyak kejahatan yang diperhatikan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih keluarganya Nuh. Nuh dipersiapkan untuk menjadi satu keluarga sebagai generasi yang baru. Dan keluarga-keluarga yang melakukan kejahatan dimusnahkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Karena keluarga itu diciptakan oleh Tuhan supaya rencana Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan dipraktekkan di dalam keluarga. Dilakukan di dalam keluarga. Kalau kita boleh belajar tentang keluarga demi keluarga yang dicatat oleh Alkitab, memang ada keluarga yang kadang-kadang wah ini tidak layak untuk dimuati Alkitab. Tetapi itu mengingatkan ibu bapak dan saya supaya ketika itu kita melihat masih ada keluarga yang layak yang patut diteladani. Dan selanjutnya maka kita boleh belajar bahwa setelah kejahatan manusia semakin menjadi, Nuh dipersiapkan Tuhan untuk menjadi keluarga yang baru dalam babak yang baru dalam rancangan Tuhan. Namun itu pun kita lihat bahwa ternyata seluruh kehidupan manusia, maka hati Tuhan ternyata tertuju kepada Abraham yang akan datang untuk menjadi ya. Jadi Tuhan Allah memanggil dan memilih Abraham untuk mengawali sejarah satu keluarga yang dijadikan teladan. Bagaimana dengan ibu bapak dan saya? Nah, di dalam bacaan kita tadi saya menemukan ada dua masalah. Ada dua masalah yang sedang dihadapi oleh Abraham. Oleh karena itu, karena ini ada dua masalah, ada dua persoalan. Tapi bagi Abraham sekalipun itu ada masalah, ada persoalan, dia tetap mendengarkan, meresponi panggilan Tuhan. Bagaimana dengan ibu bapak dan saya? Hari ini Tuhan panggil kita untuk beribadah. Ketika kita menghadapi persoalan, apakah keputusan kita datang untuk beribadah? Persoalan yang pertama yang kita jumpai tadi dalam bacaan Alkitab, bahwa Tuhan memanggil Abraham membawa keluar dari tengah-tengah keluarganya. Dia tinggal di Ur Kasdim. Nama asli Abraham adalah Abram. Dia hidup
pada tahun 2100 sebelum Masehi. Pak Danu sudah lahir waktu itu? Belum ada, tapi sudah lahir di hatinya Tuhan. Waktu Abraham sudah ada, dipanggil oleh Tuhan, kita ini belum lahir. Tapi Tuhan sudah melahirkan ibu bapak, saudara dan saya untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata Tuhan menjatuhkan pilihannya kepada keluarga Abraham. Maka tadi kita membaca di sana bahwa ketika Abraham, Ishak dan Yakub, pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Ishak belum ada. Yakub belum ada. Tetapi sudah ditetapkan bahwa Ishak dan Yakub itu akan menjadi generasi penerus bagi keluarga yang dipilih dan ditetapkan Allah. Jadi yang pertama tadi, persoalan yang pertama yang kita jumpai di situ, yang saya jumpai, yang dihadapi Abraham, Tuhan memanggil Abraham disuruh pergi di tempat yang dia tidak tahu. Misalnya hari ini Ibu Tuti disuruh jual hartanya, disuruh pergi melayani di Papua, siap enggak? Mengapa Abraham merespon itu? Kita mau belajar dari keteladannya. Kita boleh mengetahui apa yang Tuhan kerjakan atas Abraham. Abraham itu ketika dalam sejarah kita telusuri, dia orang yang sangat kaya keluarganya. Bahwa Sarah namanya Sarah adalah keturunan dari raja. Oleh karena itu kita boleh belajar dari apapun ketika Tuhan memanggil kita, kita akan, mari kita telusuri bersama-sama. Ada 5 hal yang saya catat. Ya, 5 hal yang saya catat, mungkin ibu bapak juga nanti boleh melihat, boleh menggarisbawahi ayat-ayat kebenaran firman ya. Ya, di belakang saya, di depan ibu bapak ada tema di sana ya. Yang pertama, keteladanan Abraham itu dalam ketaatannya. Atas ketaatannya Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Atas kebenaran itulah Tuhan melihat Abraham punya iman. Dan atas ketaatannya itu Tuhan memperhatikan bahwa Abraham itu sangat mengasihi Tuhan. Dengan demikian maka kalau kita sedikit melihat apa yang Abraham miliki dan Adam miliki sebagai keluarga yang pertama, dan terjadi kegagalan bahwa Adam telah memiliki kebenaran, namun karena ketidaktaatannya menjadikan kebenaran itu terhapus dari kehidupannya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ketaatan Abraham menjadikan sebagai landasan bagi kehidupan keluarganya sebagai kebenaran, sebagai iman dalam kehidupannya. Jadi kita boleh melihat dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan rumah, kemewahan, kedudukan. Mungkin kalau hari ini ada seorang bupati, gubernur, apapun jabatan kita ketika Tuhan panggil kita, rela enggak untuk meninggalkan kedudukan itu? Rela enggak untuk meninggalkan harta dan kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita? Dia meninggalkan Ur Kasdim, dia meninggalkan kehidupan yang begitu mewah. Sanak keluarganya dia tinggalkan. Karena dia mau meresponi panggilan Tuhan. Yang kedua, yang kita jumpai dalam kehidupan Abraham, dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah keteladanan yang kedua yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan berfirman, kita membaca firman, mari kita melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ketika kita bergeser dari ketetapan itu, maka apa yang direncanakan Tuhan juga akan bergeser dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang membuat itu bergeser atau beralih, tetapi keputusannya ada di tangan ibu bapak, saudara dan saya. Saya selalu mengatakan orang masuk surga itu sekarang bukan Tuhan lagi yang menentukan. Karena surga sudah punya. Tuhan sudah menyediakan surga. Tuhan sudah menyediakan jalan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran, hidup tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Akulah pintu untuk masuk. Surganya sudah ada, jalannya sudah ada, pintunya sudah ada. Yang menetapkan untuk masuk surga bukan lagi Tuhan, tapi keputusan ada di hati kita. Amin. Demikian juga Abraham. Ketika kita menelusuri bahwa apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, keputusan Abraham itu
Dia mengambil keputusan dan sikap sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi saya mau garis bawahi, Abraham mengambil keputusan dan dia meresponi keputusan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang kedua. Nah, dengan demikian maka ketika dia dipisahkan, dia dari kehidupan dunia yang tidak mengenal Allah, dari komunitas yang tidak mengenal Allah, dia dipisahkan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan memisahkan Abraham dari komunitas penyembah berhala. Halo? Masihkah ada di tempat ini penyembah berhala? Saya pastikan tidak ada. Ibu bapak dan saya ada di rumah Tuhan, di tempat yang disediakan. Karena kita percaya kita datang untuk menyembah dan memuji Tuhan yang Maha Agung. Kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga yang kita temukan dalam kehidupan Abraham, hidup dalam persekutuan. Ketika Tuhan memanggil, hidupnya selalu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa Abraham hidupnya meresponi dan terus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pada waktu dia sudah meninggalkan keluarganya, sanak saudaranya, komunitas yang tidak mengenal Allah, komunitas penyembah berhala, dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia membangun mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Dia membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Jika diaspora Sejahtera Caring Ministry ada mezbah keluarga, ternyata mezbah keluarga itu memang ketetapan Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jika mezbah itu ada di dalam keluarga kita, keluarga kecil, keluarga yang sedikit besar, sedang, saya pakai istilah itu, kemudian keluarga yang lebih besar lagi, keluarga DSCM Diaspora Caring Ministry Surabaya, keluarga DSCM Caring Ministry Malang dan seluruh cabang-cabang, dan keluarga universal, keluarga Allah, semua orang-orang yang percaya yang Tuhan tempatkan di dunia adalah keluarga yang cinta akan Tuhan. Jadi kita boleh melihat kenapa Abraham bersedia untuk dipanggil oleh Tuhan. Dia meninggalkan karena dia rindu untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar. Persoalan tadi boleh aja. Persoalan yang kedua yang dihadapi tadi, dia menantikan keturunan, anak yang akan menjadi waris, namun juga belum ada hadir di tengah-tengah mereka. Tapi persoalan itu dia tidak terpaku, dia tidak fokus kepada persoalannya, dia tidak fokus kepada masalah yang sedang dihadapi. Ya, disebut juga Abraham ini sebagai sahabat Allah. Artinya apa? Abraham adalah keteladanannya selalu dekat dengan Tuhan. Tidak sedetik pun hidupnya untuk pribadinya, untuk dia punya keluarga. Dia tidak punya anak, tetapi karyawannya. Ketika kita belajar, kita membaca, dia memiliki anak-anak, ya bukan secara jasmani, tetapi anak-anak yang dia bawa keluar, atau istilah sekarang ini pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang dia bawa dari Ur Kasdim untuk menuju ke tempat yang tidak dia ketahui. Dengan keyakinannya, walaupun dia tidak ketahui pasti akan sampai kepada tujuan. Ibu bapak dan saya hari ini kita sudah tahu mau kemana kita. Surga. Kita tetapkan tujuan kita adalah surga yang telah disediakan Tuhan. Ya, yang keempat yang kita jumpai di sini, yang saya catat bahwa dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Namun ketika dia meresponi panggilan Tuhan, bukan untuk menerima lagi berkat secara jasmani, bukan lagi menerima berkat yang dunia, tetapi dia akan menerima berkat surgawi. Berkat surgawi itu adalah berkat yang abadi. Berkat yang selanjutnya, kenapa Abraham dipanggil dan dia rela meninggalkan sanak saudaranya? Karena ternyata ketika saya menelusuri kenapa Abraham merespon luar biasa. Dia meninggalkan semua
kemewahan, kedudukan, dan kekayaan sanak saudaranya. Karena Tuhan memanggil, menetapkan Abraham untuk pergi supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Halo? Tadi saya kasih contoh hambanya ibunda saya ya, Ibu Tuti, meninggalkan kota Surabaya, kemewahan perusahaan yang sudah begitu luar biasa, diutus Tuhan ke Papua. Ya mungkin yang lain. Bersedia? Hari-hari ini Tuhan sedang menguji hati kita. Tuhan menguji keluarga kita, termasuk saya. Ya, yang keempat, bahwa Abraham ini dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah pada waktu Abraham sudah keluar, dianggalkan sudah menjadi berkat? Telah dipersiapkan. Ketika dia bawa di satu tempat ke tempat lain, bertemu dengan Raja Firaun, dan Raja Firaun ketika itu mengambil Sarah istrinya, mau dijadikan permaisuri di sana. Namun Tuhan datang berbicara kepada Firaun, jangan kamu ngambil, itu istrinya Abraham. Akhirnya di situ dia berkata kepada Abraham, Abraham, apa yang kau lakukan bagiku? Engkau mencelakakan aku, karena tadi malam Allah yang engkau sembah datang kepada aku memberitahu bahwa dia adalah istrimu. Halo? Kehadiran Abraham di Mesir untuk memperkenalkan siapa Allah yang hidup, Allah yang besar. Demikian juga ibu bapak dan saya. Ketika kita hadir di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan punya tujuan untuk memperkenalkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Ya, jadi dia memiliki iman yang sejati, dia menerima berkat di bumi dan berkat surgawi, dia jadi saksi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan dia lebih mengasihi Tuhan. Nah, ada pertanyaan di sini. Ketika Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan, dia harus memberikan ada dua pilihan. Dia mempertahankan anaknya yang sudah sekian lama dia nantikan, yang dijanjikan Tuhan. Dia lebih mengasihi anaknya. Jika hari ini kita punya anak satu diminta Tuhan, apakah kita rela untuk memberikan, untuk dipersembahkan? Jika hari ini Tuhan datang kepada kita, dia minta perusahaanmu, dia minta kedudukanmu, dia minta segala apa yang kau miliki, engkau rela untuk melepaskannya? Mengapa Abraham dia rela mempersembahkan anaknya? Karena dia lebih mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, jika engkau mengasihi istrimu, anakmu, kedudukanmu, hartamu lebih daripadaku, engkau tidak layak untuk kerajaan surga. Ternyata Abraham telah memiliki keteladan itu. Tuhan minta anaknya, tapi dia menjatuhkan pilihannya untuk lebih mengasihi Tuhan. Ibu bapak yang kasih Tuhan, pilihan itu yang menentukan, bukan Tuhan, tapi ibu bapak saudara dan saya. Abraham menetapkan pilihannya, saya lebih memilih Tuhan daripada anak saya pertahankan. Karena dia milih Tuhan, dia persembahkan anaknya untuk menjadi korban. Walaupun Tuhan tidak. Kenapa? Karena dengan iman sekalipun dia katakan orang yang sudah mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Dengan iman Abraham percaya, keteladanan Abraham adalah iman yang dia pertahankan, iman yang sejati. Sekalipun pada waktu itu anaknya sudah dipersembahkan, Tuhan sanggup untuk menghidupkan kembali. Amin. Sekalipun ketika engkau mempersembahkan apapun yang engkau miliki, kedudukanmu, kekayaanmu, hartamu, kepada Tuhan, engkau memilih Tuhan, habis semuanya, Tuhan akan memberikan yang lebih daripada itu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Ketika kita lihat bahwa ternyata Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dia diberikan keturunan seperti bintang-bintang yang ada di langit, seperti pasir yang ada di tepi laut. Artinya lebih dari satu. Ketika dia mempertahankan satu, itu selama-lamanya hanya satu. Ketika dia melepaskan yang satu, Tuhan sudah mempersiapkan ribuan bahkan jutaan.
Hari ini engkau mungkin memiliki satu aja. Tapi ketika engkau melepaskan itu untuk Tuhan, pastikan Tuhan akan menggantikan. Tuhan akan menggantikan lebih daripada itu. Amin. Yang kelima, makna dari keteladanan Abraham bagi keluarga anak-anak Tuhan yang memiliki keluarga yang sejati, bagi anak Tuhan. Kita pun dipanggil oleh Tuhan keluar dari zona nyaman kita, dari kehidupan yang kita begitu megah mungkin. Kita pun dipanggil dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau mereka yang sudah diberitakan tapi masih menolak. Kita dipanggil. Ibu, bapak, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 dan 19, 20 mungkin bisa ditampilkan ya. Bisa ditampilkan Injil Matius pasal yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai. Ibu, bapak, saudara dan saya, kita pun dipisahkan dari kehidupan dunia untuk membangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, mesbah keluarga, pelayanan dan kesaksian. Kita dipisahkan dari dunia untuk melakukan perintah Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi kota Surabaya, bagi DSCM Surabaya, bagi bangsa, bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Saya mungkin sudah berulang kali mengatakan, hari-hari ini saya hampir tiap hari komunikasi dengan Dr. Adisan. Bagaimana pelayanan pekerjaan Tuhan ketika saya membina atau mengarahkan saudara kita. Ada hari-hari ini ada 50 orang mantan kaum Kedar. Kita layani, bersekutu, tapi dimuridkan. Yesus datang ke dunia, dia tidak mencari jemaat. Dia datang untuk mencari murid. Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, muridnya Tuhan. Karena itu pergilah, hai DSCM Diaspora Surabaya, seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pejabat gereja, pergilah, jadikanlah semua masyarakat kota Surabaya, enggak usah satu RT aja, Pak. Satu RT. Kita jadikan mereka mungkin tidak menjadi pengikut Yesus untuk masuk ke surga. Mereka aja belajar tentang masih pola pikir mereka ketika kita mengajar mereka dalam pemuritan. Masih pakai pola pikir yang awal. Tapi lambat laun hati mereka diubahkan oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, sehingga iman mereka hari ini sungguh luar biasa. Siapa mereka? Ada tukang beca yang sudah 20 tahun tidurnya di atas beca. 20 tahun tidur di atas beca. Ibu bapak siang dan malam tidurnya di tempat yang luar biasa. Tetapi mereka mau belajar firman Tuhan. Ketika dia belajar firman Tuhan, saya tanya, apa yang bapak mau lakukan setelah mendengar firman ini? Oh, saya mau saksi, Pak, sama teman-teman saya. Memang dia dikucilkan dari komunitas beca karena sudah menjadi anak Tuhan. Tapi saya katakan, mungkin komunitas beca Pak ada 20 orang. Tapi komunitas anak-anak Tuhan ada jutaan dan ribuan orang. Kemanapun Bapak datang di sana, mengakui Bapak juga sebagai anak Tuhan, pasti diterima. Halo, bagaimana dengan ibu Bapak? Kemarin diwawancara, langsung datang dari Amerika. Diwawancarai hidupnya. Saya beritahu sama Pak Dr. Adi. Bagaimana Pak, apa orang Amerikanya tahu bahasa Indonesia? Enggak, Pak, diterjemahkan. Ada penterjemahnya. Dia menceritakan bagaimana dia hari-hari ini walaupun dia tidur di atas beca, dia rela untuk
ya dipakai oleh Tuhan hidupnya. Lalu ibu bapak yang hidup kita dalam kemewahan, dalam kesegala-galaannya, saya mengatakan kita tinggalkan itu. Kita pilih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang milih aku. Kita sudah dipilih Tuhan. Kalau kita pilih Tuhan mungkin. Tapi karena Tuhan yang milih kita, Abraham dipilih Tuhan. Untuk keluar dari kedudukannya, kekayaannya, dan segala-galanya dia tinggalkan. Karena dia tahu jika Tuhan yang pilih, rencana Tuhan akan dinyatakan, rencana yang indah. Ya, jadi sebagai orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, kita perlu hidup di dalam kebersamaan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 dan 47, disama bagaimana konsep mula-mula, pola kehidupan jemaat mula-mula yang hidup dalam kebersamaan. Konsepnya itu datang dari Tuhan. Polanya itu datang dari Tuhan. Itulah kehidupan jemaat mula-mula yang harus diterapkan hari-hari ini. Ya, bisa ditampilkan ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 dan sampai dengan 47. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada dua hal yang harus kita bawahi di dalam bacaan ini. Yang pertama, bahwa mereka disukai semua orang. Yang kedua, karena disukai oleh semua orang, maka Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Siapa yang menambahkan? Tuhan. Diaspora Surabaya akan ditambahkan Tuhan ketika hati kita disukai orang-orang lain. Mungkin kita datang ke sana dibenci orang lain. Gimana mau ditambahkan? Mari kita jadikan hidup kita ini, hati kita ini disukai oleh semua orang. Supaya DSCM, Diaspora Surabaya, Diaspora Malang disukai orang, dan Tuhan akan menambahkan jumlah bilangan orang yang percaya. Ibu bapak dikasih Tuhan, kita pastikan hari ini kita sudah mendengar berita surgawi. Kita bawa pulang berita ini ke rumah kita masing-masing. Kita bagikan bagi mereka yang lain. Kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Keteladanan Abraham Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu biarlah keteladanan ini juga kami miliki dalam hidup kami. Tuhan sudah melengkapi kami dengan kebenaran firman, dengan kuasa dan otoritas. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga besar DSCM Surabaya, keluarga-keluarga yang ada di sekeliling kami, keluarga kota Surabaya, keluarga bangsa kami Indonesia. Terpuji Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ke hari ini kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Penatua kami Pak Matius Sunardi sedang mengalami kelemahan tubuh oleh tangan Tuhan yang berkuasa. Jika Tuhan senantiasa mendengar doa Abraham, doa kami pun didengar oleh Tuhan. Engkau menyembuhkan, beri kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami kembalikan semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ukirkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Supaya Bapa, keteladanan Abraham itu Tuhan dapat melekat di dalam hati kami. Engkau ukirkan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Oh Rabas Santara Bakia Rabas, biarlah Bapa kami memilih untuk mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau daripada apa-apa yang di dunia ini, apa-apa yang kami miliki Tuhan. Tetapi biarlah hati kami tertuju kepadamu Tuhan, biarlah hubungan intim itu Tuhan dengan Engkau Tuhan, itu ada di dalam diri kami dan dirimu Tuhan, dalam nama Yesus. Dan jadikan kami sahabat-sahabat-Mu Tuhan, telinga dan lidah seorang murid Tuhan, supaya kami terus mendengar apa yang Engkau inginkan digenapi dalam hidup kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Bapa semakin hari Tuhan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kami biarlah Bapa menjadi terang bagi jiwa-jiwa, bagi lingkungan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa semakin hari kami dapat lebih lagi berbuah-buah lebat, sehingga kami dapat menarik lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa tersebut menyukai kami, sehingga apapun yang kami kabarkan tentang keselamatan itu diterima dengan baik dalam nama Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu berbuah lebat Tuhan dengan luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu Pak Adolf untuk menyampaikan firman yang luar biasa. Berkati beliau dan keluarganya semua dengan kesehatan yang luar biasa, jasmani dan rohani dalam nama Yesus. Engkau Jehovah Jireh Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Diaspora Sejahtera, serta Bapak Sudi Dharma dan keluarga, Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, beserta pekerja-pekerja dan aktivis-aktivis, guru, jemaat semuanya Tuhan, diaken, diakones, penatua-penatua Tuhan. Oh Rabasana, berkati gereja-Mu Diaspora Sejahtera berlimpah-limpah Tuhan, dengan stamina jasmani dan rohani yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Bapa kami menjadi tentara surgawi yang tidak menoleh ke belakang, tetapi terus Bapa berlari ke depan untuk menggenapi panggilan-Mu yang luar biasa Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Oh rebeke rebasanda ramase, gerakan Bapa. Oh Rabasana Rabasana, gereja-Mu ini Tuhan, dan hikmat yang daripada-Mu, kebenaran, pengetahuan Tuhan yang daripada-Mu, sehingga Bapa semakin hari Bapa blueprint-Mu itu Tuhan, rencana-Mu yang digenapi dalam gereja GBI Diaspora Sejahtera dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, generasi-generasi penerus, pemuda, remaja, sekolah minggu, anak-anak ini Tuhan, biarlah Bapa kami yang sebagai lebih dewasa ini Tuhan dapat mewariskan warisan rohani kepada anak-anak kami semua dalam nama Yesus, sehingga dapat melahirkan jiwa-jiwa muda yang berapi-api melayani Tuhan, yang berapi-api menyenangkan hati Tuhan dalam nama Yesus. Oh kami Tuhan berdoa Tuhan untuk supaya perlindungan ilahi-Mu kepada generasi-generasi penerus ini Tuhan, supaya mereka dipisahkan dari dunia. Dalam nama Yesus mereka dibedakan dari dunia. Dalam nama Yesus mereka dilindungi dengan luar biasa dari dunia. Dalam nama Yesus, sehingga terus mereka menjadi terang dan garam bagi dunia. Dalam dipakai dengan percepatan yang daripada Tuhan, Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa lebih lagi. Bahkan Bapak dipakai untuk memberkati bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus dilahirkan generasi-generasi yang berani, yang takut dan gentar akan Tuhan. Berani untuk membela kebenaran, berani mengabarkan Injil, berani Bapak menyatakan kebenaran-Mu Bapak atas bangsa Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami juga mau berdoa untuk pelepasan jubah Tuhan, seperti Elia dan Elisa Tuhan. Gorabasa baik Bapak, ora di keluarga,
Bapak Gembala Sidang kami dan juga para jemaat semua Tuhan. Melepaskan juga kepada anak-anak kami warisan rohani yang luar biasa itu daripadamu Tuhan. Sehingga Bapak Gorabas Candarabas pelipat kali gandaan Tuhan terjadi di dalam gereja GBI Diaspora ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berkati keluarga-keluarga sekali lagi Tuhan. Orabas sangkar suami istri, anak, saudara-saudara disatukan dengan tali kasih agape-Mu Tuhan. Juga keluarga besar Diaspora Sejahtera disatukan dengan tali kasih agape-Mu. Sehingga kami tanpa syarat saling mengasihi, saling melayani dan mengalah Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan untuk Bapa memberkati satu sama lain dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri, dan anak-anak hormat kepada orang tua dalam nama Yesus, dan setiap keluarga-keluarga menjadikan Kristus sebagai kepala dan juru selamat mereka selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anggota keluarga yang belum diselamatkan. Kami tagih janji-Mu Tuhan, satu anggota keluarga diselamatkan, sisanya semua akan diselamatkan. Sehingga aku dan seisi rumahku melayani Engkau seperti Joshua digenapi di gereja Diaspora Sejahtera ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hurabase, kami meminta Tuhan roh kesatuan yang daripadamu Tuhan di gerejamu Tuhan. Untuk kami Bapa, dengan kelebihan kami masing-masing, dengan talenta itu Tuhan, kami dapat mengisi satu sama lain. Dalam nama memperlengkapi satu sama lain. Berbeda-beda tapi satu Tuhan. Di gerejamu juga di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dengan segala kreativitas yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, kami dapat membangun bersama dengan sesuai dengan keahlian kami masing-masing yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami meminta roh melayani Tuhan. Roh pendoa Tuhan. Ora basa kepada gerejamu Tuhan. Gereja-gereja di tempat ini. Di Surabaya, di Jawa Timur, di Indonesia Tuhan. Ora basa roh yang mengerang akan hadirat-Mu, roh yang mengerang untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan Bapa kesungguhan hati dan motivasi yang benar, motivasi murni. Engkau yang murnikan gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk biar Bapa kami menjadi penjemaah-penjemaah yang benar dalam roh dan kebenaran dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi roh rutinitas, tidak ada lagi roh agamawi atau tradisi yang menghalangi kami, karena kami Bapa, hati kami sungguh-sungguh murni menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa, kami terus Bapa mempunyai hati terus mengadopsi jalan-jalan di kota Surabaya, Ora Basandara, untuk mendoakan, untuk peduli dalam nama Yesus, sehingga kota Surabaya diberkati dengan luar biasa, diberkati dengan pemerintah yang daripadamu Tuhan, diberkati dengan kebersihan, ketertiban, kelancaran, keamanan yang daripadamu. Malaikat surgawi menjaga gerbang utara, selatan, barat, timur, dan pusat dijagai dengan luar biasa, sehingga tidak ada setan, iblis, roh jahat apapun, roh penyesatan, pengacau apapun, tidak ada yang dapat masuk ke Surabaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati pemerintah Indonesia Tuhan, TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia Tuhan, jamaah-jamaah, dan setiap leader-leader, pemimpin-pemimpin, bahasa lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, kami berkati dengan roh takut dan gentar akan Kau, ketertiban yang daripadamu dalam nama Tuhan Yesus. BGTK kami ikat, patahkan, hancurkan segala roh korupsi, roh adu domba, perpecahan, kekacauan, provokator kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak keluar dari Indonesia. Antikris kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus dari Indonesia. Setiap tengroro yang sudah kami tangking keluar, kami lemparkan Kau jurang yang dalam, di mana Kau tidak berkuasa apapun, kunci selamatkan kunci Kau saudara anak domba Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, roh ketertiban, bekere bakal kebaikan, barabas santara marabara kata karabasa karabasa. Karabasa Indonesia mempunyai hikmat yang daripadamu Tuhan.
untuk satu sama lain untuk membangun bangsa Indonesia ini dengan baik dan dengan maju dalam nama Yesus. Oh, Engkau dapat merubah kutuk menjadi berkat di Indonesia sehingga kemuliaan-Mu menutupi Indonesia seperti menutupi air menutupi samudra dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk persiapan pemilu Tuhan. Oh, kalau Engkau sudah memberikan Jokowi Tuhan, Presiden yang luar biasa kepada Indonesia Tuhan, Engkau akan memberikan lebih lagi Tuhan kepada bangsa Indonesia Tuhan. Presiden yang lebih baik lagi Tuhan. Karena Bapak kalau dulu sebelum ada Jokowi mungkin kayak pungguk merindukan bulan, tapi kami percaya Tuhan. Oh, berkat doa-doa bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau sudah berikan Jokowi. Sehingga kami berdoa lebih lagi Tuhan untuk meminta presiden yang daripadamu untuk di periode yang kemudian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia menghidupkan kembali pendidikan moral Pancasila karena radikalisme dan intoleransi sudah masuk ke lingkungan pendidikan yang mengancam tumbuh kembangnya generasi muda. Biarlah perlindungan ilahi-Mu yang menjagai Tuhan setiap lembaga-lembaga pendidikan, lingkungan pendidikan dalam nama Yesus. Sehingga segala tipu muslihat musuh untuk menanamkan radikalisme digagalkan, setiap komunikasi mereka dikacaukan sehingga mereka berhenti dan putus asa dan berhenti semuanya dalam nama Yesus. Kami berdoa agar Indonesia memiliki sistem pendidikan yang tepat untuk mencetak manusia berkualitas supaya kemajuan Indonesia dapat segera dicapai dengan SDM yang terdidik dan tercerahkan. Dalam nama Yesus Indonesia berhasil, Indonesia sukses, Indonesia kaya dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati dan melindungi bangsa negara Indonesia. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Shalom kepada bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rute dan sampai ke Miangas. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh karabas sikirabra Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semua diberkati Tuhan. Ya, kembalilah ke tempat masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah memilih Ibu Bapak dan saya. Tuhan memberkati engkau dan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, ibadah, pelananmu. Hari ini, hari esok berkat Tuhan jasmani, jiwa rohani tercurah di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu Bapak boleh silakan duduk kembali dan bisa ya masing-masing keluar dengan tertib. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.